Kalau kamu pernah ke Semarang, pasti familiar dengan bangunan tua bergaya Eropa yang satu ini, Lawang Sewu. Namanya saja sudah mengundang rasa penasaran, karena dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Namun, di balik arsitekturnya yang megah, bangunan peninggalan kolonial ini menyimpan banyak hal menarik yang mungkin pemirsa Voy belum ketahui. Di episode Fun Fact kali ini, kita akan membahas 5 fakta di balik Lawang Sewu, warisan kolonial yang penuh cerita mistis. Pegang selimut kamu erat-erat, karena kita mulai dari fakta yang pertama. Lawang Sewu bukan sekedar bangunan tua. Bangunan ini dulunya adalah kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, perusahaan kereta api milik Belanda. Proses pembuatannya juga terbilang cukup pesat. Dibangun pada tahun 1904 dan rampung pada tahun 1907, Lawang Sewu jadi simbol kemajuan transportasi di masa kolonial. Saat penjajahan Jepang pada tahun 1942, Lawang Sewu diambil alih dan digunakan sebagai kantor jawatan transportasi Jepang serta penjara bawah tanah. Setelah Jepang mundur, gedung ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang, di mana 6 pemuda gugur dalam upaya mempertahankan kota dari serangan tentara Jepang. Beberapa orang percaya, sisa energi dari kekerasan dan penderitaan di masa lalu itu masih tersimpan di dalam bangunan ini. Karena hal itulah, banyak yang percaya seolah ikut merasakan jejak penderitaan di masa lalu. Ruang bawah tanah Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi paling kelam di bangunan bersejarah ini. Di balik lorong-lorong lembabnya, tersimpan kisah bersejarah yang konon pekat dengan nuansa mistis. Pada masa penjajahan Belanda, ruang bawah tanah ini difungsikan sebagai saluran air dan sistem pendingin bagi ruangan-ruangan di atasnya. Namun, ketika kekuasaan beralih ke tangan Jepang pada tahun 1942, fungsinya berubah drastis. Menurut berbagai sumber dan cerita turun-temurun, ruang bawah tanah itu diduga digunakan sebagai tempat penahanan dan eksekusi para tahanan perang. Terdapat sekitar 17 lorong sempit yang membentang di dalamnya, gelap dan penuh genangan air. Di beberapa sudut, terdapat bilik yang diyakini sebagai penjara berdiri dan penjara duduk, bentuk penyiksaan yang konon diterapkan pada masa pendudukan Jepang. Sejumlah pengunjung mengaku pernah mengalami kejadian di luar nalar saat menyusuri area ini, mulai dari suara tangisan hingga langkah kaki yang terdengar meski tidak ada siapapun di sekitar. Wah, terdengar menarik untuk ditelusuri ya. Kalau main ke Lawang Sewu, tentu ini bisa jadi ide tur napak tilas sejarah yang berkesan. Meskipun terletak di tengah kota, Lawang Sewu sempat menjadi gedung tua yang terbengkalai dan minim penerangan sebelum dilakukan restorasi oleh PT KAI pada tahun 2009. Kesan mistis bangunan ini semakin kuat ketika Lawang Sewu dijadikan lokasi pengambilan gambar sebuah reality show horor. Dalam acara tersebut, muncul penampakan sosok putih berambut panjang yang terlihat mengintip peserta uji nyali di ruang bawah tanah. Selain sosok perempuan yang masih minim fakta tapi cukup membuat penonton bergidik ngeri, banyak cerita-cerita populer mengenai pengalaman mistis di bangunan ini. Seperti halnya sosok tangan hitam dan suara tangisan misterius. Banyaknya cerita yang berkembang semakin memperkuat reputasi Lawang Sewu sebagai tempat yang penuh dengan cerita mistis. Tertarik untuk menyusurinya? Di balik nuansa mistisnya,
Bangunan megah peninggalan Belanda ini juga menyimpan jejak sejarah yang menarik buat dikulik langsung saat kamu berkunjung ke Semarang. Meski namanya berarti 1000 pintu, faktanya jumlah pintu di Lawang Sewu tidak benar-benar mencapai 1000. Jumlah sebenarnya ialah 928 pintu, ditambah dengan deretan jendela besar yang bentuknya menyerupai pintu, sehingga menambah kesan banyaknya pintu di bangunan ini. Uniknya, desain pintu dan lorong-lorong di dalam gedung ini cukup terlihat mirip satu sama lain. Arsitektur Lawang Sewu memang nampaknya dirancang dengan gaya simetris, khas bangunan kolonial Belanda. Terlihat megah, tapi cukup rumit untuk dihafalkan. Saking rumitnya, banyak wisatawan yang tanpa sadar tersesat hanya karena masuk ke salah satu pintu. Mereka terus berjalan dan berputar-putar, sampai akhirnya sadar mereka kembali ke titik semula, padahal merasa sudah melangkah cukup jauh. Jika mengunjungi Lawang Sewu, pemirsa Voy akan menemukan sumur tua yang berada di bagian depan halaman bangunan utama. Banyak cerita berkembang soal sumur ini. Beberapa pengunjung percaya bahwa sumur ini menjadi tempat di mana para tentara Belanda dibunuh dan disiksa oleh tentara Jepang. Bila malam telah tiba, akan terdengar suara rintih kesakitan yang berasal dari sumur tua itu. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, fakta historisnya justru jauh dari kisah-kisah seram. Sumur ini dulunya berfungsi sebagai sumber air bersih bagi para pegawai Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api Hindia Belanda yang membangun gedung ini pada tahun 1904. Tidak ada bukti kuat soal praktik-praktik mistis atau kekerasan yang dilakukan di dalam sumur. Menariknya, citra sumur tua ini perlahan berubah seiring dengan pengembangan wisata Lawang Sewu. Area sekitar sumur justru menjadi spot yang ramai dikunjungi di malam hari. Kini dihadirkan angkringan Lawang Sewu, sebuah ruang terbuka dengan tempat duduk santai, lampu-lampu temaram, dan sajian makanan khas Jawa yang bisa dinikmati pengunjung sambil menikmati suasana heritage. Tertarik buat ngopi di tempat yang dulu katanya angker? Lawang Sewu siap menyambut kamu, bukan hanya dengan cerita mistisnya, tapi juga suasana baru yang jauh lebih ramah dan santai. Itulah 5 fakta di balik Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang menyimpan lebih dari sekedar kisah masa lalu. Di balik pintu-pintunya yang megah, ada cerita yang masih terasa jejaknya hingga hari ini. Jika pemirsa Voy memiliki pengalaman menarik saat berkunjung ke Cagar Budaya 1 ini, tulis ceritanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode fun fact selanjutnya. Sampai jumpa! Dan kalau mendengar langkah kaki, semoga itu cuma pengunjung lain ya, bukan penghuni lama.